Untuk mendapatkan hasil yang baik, perlu waktu yang baik pula. Apalagi obat yang aku buat belum pernah dibuat sebelumnya. Ditambah, kesuburanmu berada di tingkat paling rendah, sehingga resiko gagalnya lebih besar. Jadi, kau tidak bisa membuatnya. Lee tersinggung saat Marcelo bertanya seperti itu dengan menunjukkan wajah sombong. Siapa bilang tidak bisa membuatnya? Karena kau terdengar sangat frustasi. Sebenarnya aku tidak masalah. Kalau kau mau berhenti, maka berhentilah. Aku tidak mau kau menyia-nyiakan waktu di saat kemampuanmu tidak memenuhi. Lee semakin tersinggung. Lihat aja, aku akan menyelesaikan obat ini kurang dari sebulan. Kalau aku menyelesaikannya lebih dari sebulan, aku akan melepaskan pekerjaanku sebagai seorang ilmuwan. Marcelo tersenyum. Setuju. Sangat mudah untuk membodohi Lee. Cukup memancingnya sedikit saja dengan sesuatu yang berhubungan dengan kemampuannya sebagai ilmuwan. Dia akan meledak-ledak. Tentu saja, ini adalah perbuatan yang sangat jahat. Mau bagaimana lagi? Aku memang jahat, pikir Marcelo. Tadi aku memperhatikan Avandi. Avandi? Marcelo menatap Lee. Dia terus menatap ke arah istrimu. Kupikir dia tertarik kepadanya. Apa tidak masalah membiarkan istrimu sendirian di sana? Sehebat apapun Avandi, dia bukan seseorang yang akan merebut istri orang lain. Lalu kenapa kau waspada sekali? Aku hanya tidak suka saat orang lain menyentuh istriku. Kau mulai posesif ya? Jadi apa kau memiliki perasaan pada istrimu? Apa? Kau menikahinya karena terpaksa. Berbeda dengan pernikahanku dan Patricia. Kami saling mencintai satu sama lain. Makanya, melihatmu posesif seperti itu, aku jadi penasaran apakah kau memiliki perasaan kepadanya? Marcelo tidak menjawab. Sebaliknya dia memalingkan pandangannya. Hal ini membuat Lee tersinggung karena merasa diabaikan lagi. Lee menarik bahu Marcelo melihat wajah pria itu. Hei Mar. Lee terdiam saat wajah Marcelo sedang memerah padam. Ini pertama kalinya Lee melihat Marcelo seperti ini. Sosok dingin dan menjengkelkan kini berubah menjadi kucing pemalu. Wow, sungguh? Lee menepuk punggung Marcelo. Aku bangga padamu. Sial, kenapa kau malah mengumpat? Jangan bilang kau tidak suka kenyataan bahwa kau mencintainya. Bukan begitu. Marcelo menyentuh tengkuknya. Aku tidak pernah mengatakan kepada Violeta kalau aku mencintainya. Lee terdiam beberapa saat sebelum melayangkan pukulan berkali-kali ke bahu Marcelo. Namun pukulan itu tak terasa apa-apa bagi Marcelo. Kau gila ya? Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Bagaimana caraku mengatakannya? Lee merangkul bahu Marcelo. Tidak perlu khawatir, biar aku yang membantumu. Kau ingin menggunakan salah satu obat gilamu? Ya enggak lah. Aku akan meminjamkan restoranku kepadamu. Saat makan malam, kau bisa mengungkapkan perasaanmu. Marcelo mengerutkan dahi. Kupikir itu bukan ide yang bagus. Kenapa? Dibandingkan pengakuan cinta, Violeta pasti lebih menyukai uang. Hah? Lee tidak mau memikirkan hal lain. Sudahlah, pokoknya ikuti saja rencanaku. Kenapa memaksa sekali sih? Mau mengakuinya atau tidak? Ya mau. Ya udah, kau hanya tinggal mengikuti alurnya. Marcelo menghela nafas. Kalau semuanya kacau, kau akan bertanggung jawab. Sepakat. Saat Dominic membuka matanya, dia sudah dalam keadaan berbaring dengan kepalanya di pangkuan Cecilia. Apa yang terjadi? Tanya Dominic. Kau pingsan selama 6 menit, jawab Cecilia. Dominic mengingatnya. Setelah dia bertanya kepada Patricia apakah Neil membutuhkan pacar, Patricia langsung memukul perutnya. Gerakan wanita itu sangatlah cepat, sehingga Dominic yang lengah tidak sempat menghindar dan pingsan. Wah, dia memang hebat, ujar Dominic. Kau adalah orang yang bodoh.
Sudah tahu Patricia tidak menyukai candaan seperti itu, masih saja melakukannya. Tapi aku nggak bercanda. Apa? Aku ingin menawarkan pertunangan Neil dengan adik perempuanku. Maksudmu putrinya Melva? Kok gila ya? Ya, anggap aja begitu. Karena dia benar-benar membuatku gila. Rasa gila yang ingin melindungi seseorang dan tidak ingin membuatnya terluka. Cecilia memang pernah melihat Bella saat ia menyusup ke dalam Mansion Toretto. Sekali lihat saja, Cecilia tahu anak itu akan jadi rebutan di masa depan karena kecantikannya. Dia memang cantik, tapi bukan berarti kau harus bertanggung jawab terhadapnya kan? Kalian bahkan tidak memiliki hubungan darah, ujar Cecilia. Bukan masalah cantik atau tidak. Lalu, dia mendapatkan perlakuan yang buruk. Dalam keadaan seperti ini, sulit bagiku untuk mengamankannya. Ya, jadi aku membutuhkan kekuatan dari pihak lain untuk melindunginya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan anak itu sampai kau seperti ini? Dominic tersenyum. Kau akan mengetahuinya kalau kau menemuinya sendiri. Aku jadi penasaran dengannya. Kalau begitu, bisakah kau membantuku? Tolong bicaralah dengan Patricia. Tunggu sebentar. Jika kau berencana melakukan pertunangan antara Neil dan Bella, maka rencana ini harus diketahui Felix dong. Karena dia bertindak sebagai ayah Bella sekarang. Memangnya dia akan setuju menjalin hubungan dengan keluarga Handoko yang menjadi pengikut keluarga Aguero. Dia tidak akan bisa menolaknya karena dia bisa mendapatkan keuntungan besar jika pertunangan sungguhan terjadi. Dia akan memanfaatkan Bella untuk menghancurkan keluarga Handoko. Seperti biasa, kau sudah memikirkan semuanya sejak awal. Apa tidak ada pujian? Dominic tersenyum. Cecilia mencubit pipi Dominic, menyingkir dari pangkuanku. Kau berat. Dominic cemberut. Violeta berdiri di aula, menolak semua permintaan menari dari para pria tampan. Dia sudah sangat lelah hari ini. Dia hanya ingin cepat-cepat pulang dan tidur. Perasaan Violeta sedikit memburuk saat tahu kalau Matteo sudah pergi lebih dulu. Tahu begitu, dia akan ikut pulang. Dia merasa sesak ada di sini. Marcelo kemana sih? Dia tidak meninggalkanku kan? Violeta menghela nafas. Di sisi lain, Violeta melihat Dominic yang kembali bersama Cecilia. Mereka menjadi pusat perhatian lagi, ditambah beberapa orang sengaja melirik Violeta setelah melihat Cecilia. Para gadis itu menyebarkannya dengan cepat. Bagus sekali. Violeta meneguk anggur dalam gelas yang dipegangnya. Violeta, kenapa lama? Tanya Violeta saat melihat Marcelo mendekat. Maaf, ada banyak hal yang harus dibicarakan. Marcelo merangkul pinggang Violeta. Aku capek sekali. Kapan acaranya selesai? Kenapa tidak bilang dari tadi? Kita bisa pergi lebih awal. Memangnya tidak apa-apa. Siapa yang akan mengkritik Aguero hanya karena hal seperti ini? Marcelo membawa Violeta mendekati Dominic yang sedang mengobrol dengan tamu lain, bersama Cecilia di sebelahnya. Tuan Muda Toretto, Tuan Aguero, kau harus berhenti memanggilku seperti itu, ujar Dominic. Baiklah, Tuan Toretto. Marcelo menarik pinggang Violeta membuat istrinya menempel dengannya. Aku ingin di sini sampai pestanya berakhir, tapi istriku sudah sangat lelah. Apa kau tidak keberatan kalau kami pulang lebih dulu? Aku sedikit kecewa, tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kesehatan Nyonya Aguero lebih utama daripada pesta ulang tahun kecil seperti ini. Dominic memberi tatapan tajam dengan senyuman kepada Violeta. Wah, bajingan ini tahu caranya memancing orang lain, pikir Violeta. Karena kau sudah mengizinkan, kami akan pergi sekarang. Nikmati sisa pestamu, Tuan Toretto. Sampai jumpa lagi. Keduanya melangkah pergi. Sepanjang perjalanan menuju ke pintu keluar, banyak yang mengucapkan sampai jumpa kepada mereka. Saat Gita membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah jam dinding. Pukul 11 malam. Gita keluar dari kamarnya untuk mengambil air di dapur. Karena tempat air yang ada di kamarnya tuh kosong. Dalam perjalanan, Gita berpapasan dengan Violeta dan Marcelo yang baru pulang. Oh, kalian pulang lebih awal. Gita mengucap kedua matanya. Kau tidak tahu betapa sesaknya aku di sana, ujar Violeta. Apa Matteo tidak pulang bersama kalian? Tanya Gita.
Dia sudah pulang lebih awal, jawab Violeta. Gita mengerutkan dahi. Benarkah? Iya, dia sudah pergi 1 jam yang lalu. Sudahlah, aku mau tidur. Violeta menyeret Marcelo untuk kembali ke kamar. Gita merasa bingung dan kesal. Jika Matteo sudah pulang dari tadi, artinya Matteo melanggar janji untuk membawakannya roti panggang yang hangat. Sudah kuduga, dia hanya mengerjain aku. Gita buru-buru pergi ke dapur mengambil air lalu kembali ke kamarnya. Saat ia tiba di kamar, dia malah tidak bisa tidur karena memikirkan Matteo. Apa benar dia sudah pulang? Maka Gita kembali keluar kamar untuk menemui Matteo di kamar pria itu. Namun kedua pengawal yang berjaga di depan kamar mengatakan kalau Matteo belum kembali. Kalian gak bohong kan? Tanya Gita. Mana mungkin kami berbohong, apa kau mau coba mengecek sendiri ke dalam? Boleh. Gita masuk ke kamar Matteo, tidak ada siapapun di sana. Bener kan, aku tidak bohong? Masa Violeta yang berbohong sih? Gita menggerutu. Mungkin aja dia sedang pergi ke suatu tempat. Kau tahu sesuatu? Gita curiga. Pengawal itu membelankan suaranya. Janji jangan bilang pada siapa-siapa ya. Ini tuh rahasia. Iya, aku pikir dia pergi ke bar atau kasino. Hah? Gita mengerutkan dahinya. Sekarang dia sudah menjadi seorang tuan, bukan pengawal yang harus membuntuti Tuan Aguero kemanapun. Aku yakin dia sedang bersenang-senang di luar sana. Meskipun dia kaku, dia tetaplah seorang pria. Gita menginjak kaki pengawal itu dengan kuat, membuat pengawal berteriak sambil memegangi kakinya. Hei, kenapa kau malah menginjakku? Karena kau bicara sembarangan. Matteo tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya ampun, kenapa kau malah nyolot? Aku hanya membicarakan kebenaran. Seorang pria yang berada di puncak sepertinya pasti akan pergi bersenang-senang. Kalau aku jadi dia, aku akan menghabiskan waktuku di bar dan kasino, lalu mencari para wanita cantik untuk kuajak bermain. Gita membayangkan Matteo melakukan semua itu. Bukannya terlihat panas, itu malah terlihat konyol. Seorang Matteo menenteng wajah datarnya ke bar dan kasino, tidak banyak bicara dan kaku di depan wanita. Jangan samakan dirimu dengan Matteo, menyebalkan. Kita berbalik meninggalkan dua pengawal yang tak mengerti. Semua orang menyebalkan. Kita kembali ke kamarnya. Saat membuka pintu, dia langsung dikejutkan dengan kehadiran Matteo di sana. Pria itu terlihat berkeringat di tengah dinginnya udara malam. Kenapa kau Gita terdiam saat Matteo memberikannya bungkusan kertas roti dengan belasan roti panggang manis yang masih hangat. Aroma manis dari roti tercium jelas di hidung Gita dan sangat menggugah selera. Sulit untuk menemukan toko roti yang bersedia memanggang roti baru, ujar Matteo. Gita terkejut. Jangan bilang kau menunggu roti baru untuk keluar dari panggangan. Matteo mengangguk karena semua roti manis lainnya sudah dingin. Gita tidak tahu harus bereaksi apa. Matteo sungguh berbuat bodoh hanya untuk menepati janjinya. Gita menggenggam kertas roti dengan erat. Terima kasih. Tidak masalah, kalau begitu aku pergi ya sekarang. Gita menahan lengan Matteo saat pria itu hendak keluar dari kamarnya. Ini terlalu banyak, mau memakannya bersamaku? Matteo menjawab, ya, aku pikir tidak masalah makan satu roti di malam hari. Dominic menyusuri lorong untuk sampai di kamarnya. Hari ini dia merasa sangat lelah. Ia ingin cepat-cepat kembali ke kamar dan tidur. Dominic melirik Bella yang mengintip dari pengkolan. Ada apa? Bagaimana pestanya? Tanya Bella. Tidak begitu menyenangkan, tapi aku menyukainya karena beberapa orang berharga datang untuk merayakannya. Oh, Bella mendekati Dominic. Gadis kecil itu memakai piyama tidur kebesaran dengan tangan yang menggenggam boneka beruang. Apa itu boneka baru? Tanya Dominic. Iya, dokter yang memberikannya. Bagaimana menurutmu? Bella menunjukkan bonekanya kepada Dominic. Itu bagus. Dia pandai membeli sesuatu. Iya kan? Dokter memiliki mata yang bagus. Dominic menepuk kepala Bella. Kenapa kau masih berkeliaran? Ini kan sudah waktunya tidur. Aku sudah tidur, lalu bangun karena mimpi buruk. Mimpi apa? Mimpi dikejar kelinci yang besar.
Bella merentangkan tangannya dan membuat ekspresi yang berlebihan. Lalu, apa yang kau lakukan saat dia mengejarmu? Ya, aku melawannya. Kau tidak lari? Bella menggelengkan kepalanya. Kalau lari ya, aku kan capek. Melawannya juga bisa membuatmu capek, kan? Ya, setidaknya aku harus melawan, kan? Dominic tersenyum. Ia segera tahu kalau Bella akan tumbuh mirip dengannya. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur lagi, ujar Dominic. Bisakah kita tidur bersama? Apa kau takut tidur sendirian? Bukan, Bella cemberut. Ibu sedang mengamuk di kamarku. Baiklah, kalau begitu. Dominic menggandeng tangan Bella mengajak anak itu ke kamarnya. Sepanjang perjalanan, Bella melihat gelang hadiahnya dipakai oleh Dominic. Apa kau memakai gelang ini selama pesta? Oh, iya. Kenapa? Ini kan hadiah darimu. Tapi ibu bilang itu gelang yang jelek. Menurutku ini cantik. Dominic kembali tersenyum. Bella dengan mudah melihat gelang yang ia pakai. Padahal selama pesta berlangsung tidak ada siapapun yang sadar dengan gelang itu. Memasuki kamar Dominic, Bella langsung berlari naik ke atas ranjang dan melompat-lompat. Dominic hanya menatapnya sebentar, lalu melepaskan jas, kaos kaki, sepatu, sabuk, dan dasi. Dominic, kamarmu sangat bagus, ujar Bella. Kalau kau suka, kau bisa menginap di sini kapanpun kau mau. Sungguh asik, Bella tertawa riang. Dominic berjalan ke ranjang. Ia dengan cepat menangkap Bella yang hampir terjatuh ke lantai karena terlalu bersemangat untuk melompat. Seakan tidak terjadi apa-apa, Dominic mendudukkan Bella di sebelahnya saat ia berbaring. Melihat Dominic berbaring, Bella ikut berbaring dan memeluk bonekanya. Apa kau membutuhkan teman? Tanya Dominic. Teman? Iya, ada seorang anak laki-laki yang aku kenal. Kau 3 tahun lebih tua darinya. Apa dia akan menarik rambutku? Apa? Anak laki-laki kan suka menarik rambut. Dia bukan anak yang seperti itu. Aku yakin kau akan menyukainya. Baiklah, karena Dominic yang mengatakannya, aku akan menemuinya. Sekarang tidurlah agar kau bisa bermain bersamanya besok. Setelah beberapa saat, Bella benar-benar tertidur. Dominic melirik seseorang yang masuk dari balkon. Siapa lagi kalau bukan Cecilia? Hanya orang-orang sekelas Cecilia saja yang bisa menerobos keamanan di Mansion Toretto. Cecilia telah melepaskan gaunnya. Kini dia hanya menggunakan celana pendek dan baju lengan panjang berwarna hitam. Apa kau datang untuk tidur denganku? Tanya Dominic. Jangan GR, aku hanya mengamati. Cecilia melangkah menaiki ranjang. Ia duduk di sebelah Bella. Cecilia menatap anak itu dengan lekat. Sangat cantik bukan? Iya, dari mana dia mendapatkan wajah secantik ini? Kupikir Melva tidak seperti ini. Bisa saja ayahnya tampan. Dominic menatap Cecilia yang masih fokus dengan Bella. Ia menarik tangan Cecilia, membuat wanita itu hampir jatuh menimpa Bella jika ia tidak sigap. Kau gila ya? Bagaimana jika anak ini bangun? Bisik Cecilia. Maaf, aku hanya mengetes kewaspadaanmu saja. Dasar nggak waras. Cecilia memukul bahu Dominic dengan kuat dengan telapak tangannya. Dominic tertawa. Sebaiknya kau berbaring di sana. Jadi aku bisa memelukmu. Cecilia yang sudah lelah memutuskan berbaring di sebelah Bella. Dia membaringkan badannya sehingga bisa menatap wajah Dominic dengan jelas. Tahu tidak, kalau seperti ini kita terlihat seperti sepasang suami istri dengan anak perempuan mereka, ujar Dominic. Diam deh, aku ngantuk. Cecilia memejamkan kedua matanya mencoba tidak memperdulikan Dominic yang mengucapkan selamat malam dengan nada yang lembut. Violeta bangun pukul 8 pagi. Tidak ada yang membangunkannya karena perintah dari Marcelo. Suaminya sendiri sedang duduk di sebelahnya sambil membaca informasi dari tablet saat Violeta terbangun dan menatapnya. Apa tidurmu nyenyak? Tanya Marcelo. Sangat. Tidur setelah melalui hal yang berat adalah pilihan yang bagus. Violeta meregangkan tubuhnya. Apa yang sedang kau lihat? Tempat berlibur? Oh, apa kau akan pergi ke suatu tempat? Iya, bersamamu. Bukannya jadwalmu padat. Aku mengundur jadwalku. Bos bisa melakukan apapun yang mereka mau ya. Dasar menyalahgunakan kekuasaan. Tapi kau suka kan? Marcelo membelai rambut Violeta. Kupikir ini bukan hari yang tepat untuk berlibur.
Kenapa? Violeta terlihat ragu. Aku rasa ini akan menjadi hari yang sial. Aku sudah menyiapkan semuanya. Mungkin aja aku sibuk beberapa hari ke depan. Aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan istriku. Violeta menghela nafas. Baiklah, tapi berjanjilah kau tidak akan mengumpat kalau terjadi sesuatu yang buruk. Aku yakin hal seperti itu tidak akan terjadi. Violeta menatap ke luar jendela. Daun-daun mulai berwarna kecoklatan, siap untuk berjatuhan. Violeta menyesuaikan pakaiannya. Dia memakai setelan musim gugur dengan celana panjang dan sebuah tas lempang. Namun Violeta langsung kesal saat melihat Marcelo malah memakai jas seperti ingin pergi bekerja. Kau bercanda kan? Bukannya aku tampan, tanya Marcelo. Ini bukan masalah tampan atau bukan. Aku malu karena penampilanmu. Teriakan Violeta dapat didengar oleh para pelayan yang kebetulan lewat. Apa sememalukan itu? Marcelo tidak begitu paham. Ih, Violeta menyeret Marcelo ke kamar pria itu. Ia masuk ke ruang lemari, memilih setelan musim gugur yang pas, lalu melemparnya ke arah Marcelo. Pakai itu, ujar Violeta. Marcelo menatap pakaian itu, lalu menatap Violeta. Kau tidak mau membantuku memakainya? Jadi kencan atau tidak? Iya, aku hanya bercanda. Marcelo melepaskan pakaiannya di depan Violeta. Melihat itu, Violeta sontak membalikkan badan dengan wajah yang memerah. Kau kenapa? Kita sudah saling menunjukkan satu sama lain, ujar Marcelo. Diam, situasinya berbeda tahu. Violeta tidak menoleh sedikit pun, sampai Marcelo menarik Violeta untuk menatapnya. Marcelo telah selesai berganti pakaian. Violeta langsung membentuk senyuman, karena penampilan Marcelo ya sangat berbeda. Nah, gini dong. Violeta mengacak rambut Marcelo yang ditata rapi dengan pomade, membuatnya terlihat lebih santai. Sekarang, apa aku tampan? Tanya Marcelo. Kau sangat tampan. Violeta memberikan kecupan di pipi Marcelo. Hanya pipi? Jangan ngelunjak deh. Marcelo tersenyum. Ia menggenggam tangan Violeta dengan erat. Mereka berjalan bersama keluar dari kamar. Sepanjang perjalanan, para pelayan dan juga pengawal langsung melihat mereka dengan senyuman aneh dan wajah memerah. Astaga, Susan yang sedang lewat terkejut saat melihat Marcelo. Tuanku, Anda sangat tampan. Violeta cemberut. Apa kau hanya akan memuji Marcelo? Susan tersenyum. Nyunyaku kan selalu cantik. Hehehe, jelas dong. Violeta memberikan pelukan kepada Susan. Dah Susan, hati-hati. Susan melambaikan tangannya. Saat memasuki mobil, Violeta merasa senang karena hanya mereka berdua di sana. Marcelo yang mengemudi dengan Violeta yang duduk di sebelahnya. Kau bahagia hanya dengan hal seperti ini? Tanya Marcelo. Iya, sebenarnya aku selalu merasa tidak nyaman saat ada orang asing yang menyetir. Haruskah aku mengemudi saat kita pergi berdua nanti? Boleh, tapi aku lebih penasaran dengan rasa mengemudi. Kau kan tidak bisa mengemudi. Makanya aku mau belajar. Baiklah, aku akan mengatur waktu luang. Violeta mengerutkan dahi. Aku bisa minta Gita untuk mengajariku. Cecilia juga bisa. Para pelayan lain juga ada. Aku sendirilah yang akan mengajarkan istriku cara mengemudi. Wow, apa kau sedang menggodaku sekarang? Memang wajahmu memerah. Violeta memalingkan wajahnya. Sial. Marcelo tertawa kecil. Tidak apa, kau bisa menganggap ini sebagai godaan. Diam deh kau. Pemberhentian pertama mereka adalah taman. Daun-daun yang ada di pohon telah berwarna coklat. Sepanjang jalan, kaki Violeta menginjak daun yang telah berjatuhan. Marcelo tak melepaskan genggaman tangannya dari Violeta. Itu sangat erat seakan orang tua yang tak ingin kehilangan anak nakalnya. Tidak hanya mereka berdua aja di sana, ada banyak pasangan, keluarga, dan ada orang-orang yang berjalan-jalan dengan teman mereka. Ini benar-benar seperti harapan Violeta. Dia bersyukur Marcelo tidak menyewa tempat ini secara pribadi hanya untuk mereka berdua. Aroma apa ini? Violeta mulai mencium aroma sedap. Asalnya dari sebuah food truck yang menjual waffle. Violeta langsung menyeret Marcelo ke sana dan memesan 2 waffle es krim. Ini enak, cobalah, ujar Violeta yang sudah memakan miliknya. Saat Marcelo hendak memakan miliknya, sesuatu melesat dengan cepat mengenai waffle.
Itu adalah sebuah bola kasti. Waffle yang dipegang Marcelo terjatuh ke pakaian dan mengotorinya. Marcelo terkejut, bukan karena waffle tersebut, tapi karena dia tidak menyadari kedatangan bola kasti itu. Di sisi lain, Violeta sangat terkejut melihat pakaian Marcelo yang kotor. Wah, maaf Bung. Seseorang muncul dan mengambil bola kasti. Kau yang melempar bola? Tanya Violeta. Iya, tidak sengaja. Ganti rugi? Apa? Kau mengotori pakaian suamiku dan kau harus ganti rugi. Heh, wanita cerewet. Ini salah suamimu sendiri yang berdiri di sini. Apa kau bilang? Violeta. Marcelo menahan Violeta yang hendak melayangkan bogeman. Marcelo memberikan tatapan tajam kepada pelempar bola, membuatnya langsung bergidik ngeri dan kabur. Aku akan membersihkan diri di toilet, ujar Marcelo. Violeta mengikuti Marcelo. Ia menunggu di luar saat Marcelo masuk ke toilet pria. Di wastafel, Marcelo mengelap pakaiannya dengan tisu basah dan sedikit air. Saat Marcelo hendak membesarkan air keran, kerannya patah dan menyemburkan air. Hal itu membasahi wajah dan pakaian Marcelo. Setelah beberapa saat, air berhenti menyembur. Marcelo menahan kata-katanya. Dia tidak boleh mengumpat karena dia sudah berjanji kepada Violeta. Kenapa tiba-tiba kerannya itu patah? Padahal Marcelo tidak menggunakan tenaga saat menggerakkannya. Apa kata Violeta tentang hari yang sial benar apa adanya? Yang benar aja, mungkin hanya kebetulan. Marcelo keluar dari toilet. Violeta langsung kaget saat melihat Marcelo tuh basah. Aku menyuruhmu membersihkan pakaian, bukan mandi. Kerannya patah dan airnya menyembur ke arahku. Astaga. Violeta mengeluarkan tisu dan mengelap wajah Marcelo. Haruskah kita pulang saja? Mungkin ini memang hari yang sial. Tidak bisa, besok aku sangat sibuk. Kalau terjadi hal lain bagaimana? Kalau hanya hal kecil, aku bisa mengatasinya. Baru sedetik Marcelo berkata begitu, sesuatu jatuh ke atas kepalanya. Itu adalah kotoran merpati. Marcelo terdiam, sementara Violeta menahan tawanya. Oh, sial. Maaf. Violeta masih berusaha menahan tawa. Marcelo mengatur nafasnya. Aku akan membersihkan rambutku sebentar. Baiklah. Violeta menampar pipinya dengan pelan agar berhenti tertawa. Setelah membersihkan rambut, Violeta membawa Marcelo kembali ke mobil. Violeta memberikan handuk kecil kepada Marcelo untuk mengeringkan rambutnya. Kau yakin mau lanjut? Tanya Violeta. Yakin? Marcelo menyalakan mobil. Baru beberapa meter, mobil tidak bergerak lagi. Violeta menatap Marcelo yang keluar dari mobil untuk mengecek kondisi mesin. Terlihat Marcelo yang kesal, lalu menelpon seseorang. Aku sudah menghubungi seseorang, dia akan segera datang dan membawa mobil baru, ujar Marcelo. Yang lebih menguji kesabaran, mobil yang dibawakan ternyata itu ikut mogok. Marcelo mengatur nafas, berusaha tetap tenang, walau urat-urat kemarahan sudah muncul memenuhi wajahnya. Yakin mau lanjut? Tanya Violeta dengan suara yang ditekan. Kita bisa naik taksi. Marcelo menggenggam tangan Violeta membawanya ke tepi jalan. Sekitar 2 menitan menunggu, mereka mendapatkan taksi. Bioskop terdekat, ujar Marcelo. Kita akan nonton film. Violeta bersemangat. Iya, kau bilang ingin menonton film adaptasi dari novel yang kau baca kan? Oh, kau memang suami terbaik deh. Perjalanan ke bioskop berjalan dengan lancar. Mereka berhasil memesan tiket, membeli popcorn dan minuman. Marcelo cukup lega karena tidak ada halangan. Sampai film dimulai, kesialan berikutnya pun muncul. Ada anak kecil yang duduk di belakang Marcelo dan terus menendang-nendang kursi Marcelo dari belakang. Marcelo menahan diri nih untuk tidak menegurnya karena Violeta sedang menikmati film. Namun gerakan anak itu tuh semakin kuat sehingga menumpahkan minuman yang sedang dipegang oleh Marcelo. Sepatu yang dipakai Marcelo tuh jadi basah. Hei, Marcelo menoleh menimbulkan tatapan tajam pada anak itu. Tolong hentikan. Anak itu menangis kencang membuat semua orang langsung menoleh. Apa yang kau lakukan kepada putraku? Sang ibu menunjuk Marcelo dengan terang-terangan. Nyonya, putramu terus menendang kursiku dan membuatku menumpahkan minuman, ujar Marcelo. Dia kan masih kecil, wajar aja seorang anak kecil seperti ini. Pantas aja anaknya buruk, rupanya orang tuanya tidak tahu cara mendidik anak yang benar.
balas Marcelo. Apa kau bilang? Si ibu langsung mencaci maki Marcelo dengan segala macam kata-kata kebun binatang keluar semua. Violeta yang berusaha bersabar akhirnya tidak tahan. Ia mengambil minuman lalu menyiram wajah si ibu dengan minumannya. Wanita itu terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Violeta. Apa yang kau lakukan? Aduh, maaf ya, nggak sengaja nih. Sepertinya aku memegang gelas dengan cara yang salah deh. Tolong maafkan aku ya, ujar Violeta. Wanita ini, jangan buat keributan. Satpam langsung menggertak. Maaf tuan, kami akan pergi sekarang. Meskipun bukan kami yang salah, Violeta menarik tangan Marcelo menyeret suaminya untuk pergi. Marcelo tidak berkata apa-apa, dia membiarkan Violeta berjalan di depan sambil menyeretnya. Sepertinya yang dikatakan Violeta tuh memang benar. Ini adalah hari yang sial. Seharusnya sejak awal Marcelo mendengarkan apa kata Violeta. Violeta menghentikan langkahnya. Marcelo, ayo kita pulang, ujar Marcelo. Violeta membalikkan badannya menatap Marcelo dengan lekat. Kau pasti kecewa sekali kan? Aku sendiri yang menerima hari sial ini. Untuk apa aku kecewa? Violeta merasa tidak enak. Haruskah kita pergi berkencan lain kali lagi? Aku deh yang traktir. Nampaknya perkataan Violeta tidak mampu membuat perasaan Marcelo membaik. Violeta sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Ada satu alasan kenapa aku bersikeras mengajakmu berkencan dan terus melanjutkannya walaupun sudah mengalami kesialan, ujar Marcelo. Alasannya? Marcelo menggenggam tangan Violeta. Violeta, tasku! Violeta sontak mengejar orang yang mencopet tasnya. Berhenti di sana, bajingan. Marcelo kembali mengatur nafasnya, namun ia tidak bisa lagi. Kesabarannya telah di ujung tanduk. Marcelo langsung berlari dan mengejar pencopet itu. Ia melewati Violeta dengan mudah, membuat Violeta terkejut karena gerakan Marcelo yang sangat cepat. Sial, pencopet berlari lebih cepat, namun gerakannya tuh sia-sia. Saat Marcelo menyalipnya, Marcelo berhenti mendadak lalu menendang kepala pencopet, membuatnya terguling-guling beberapa meter dan pingsan. Marcelo mengambil tas milik Violeta yang tergeletak di area pejalan kaki. Aksi Marcelo menjadi pusat perhatian orang-orang. Marcelo, kau baik-baik saja? Tanya Violeta. Marcelo langsung memeluk Violeta dengan erat, membuat Violeta terkejut dan heran. Hei, ada apa? Kau sudah menangkap pencopetnya, semuanya sudah baik-baik saja kan? Marcelo melepaskan pelukannya, ia memegang bahu Violeta dengan kedua tangannya. Violeta, aku mencintaimu. Violeta terdiam, apalagi saat wajah serius Marcelo berubah jadi rona merah yang membuatnya terlihat lemah. Maafkan aku karena baru bisa mengatakan ini sekarang. Aku bodoh, tidak menyadari perasaanku dan tidak pernah memberikan kepastian kepadamu. Mungkin segala kesialan yang aku alami adalah ujian agar aku bisa mengungkapkan perasaanku kepadamu. Violeta masih ingat. Aku tidak masalah kalau kau tidak merasakan hal yang sama. Aku hanya ingin menyampaikan perasaanku saja. Violeta menarik leher pakaian Marcelo. Wajah wanita itu memerah padam. Dasar bodoh, apa yang kau katakan di depan banyak orang? Aku malu sekali, sialan. Marcelo melihat sekelilingnya, orang-orang tampak terkejut dan terharu dengan adegan itu. Jadi, apa jawabanmu? Hah? Kau masih sempat menanyakan jawaban? Violeta berdeham pelan. Aku juga. Juga apa? Aku juga mencintaimu. Puas kau? Marcelo tersenyum. Iya, terima kasih. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan seakan melihat pertunjukan drama yang mengesankan. Violeta jadi tambah malu. Rasa malu itu telah menusuk masuk ke dalam tulang dan organ-organ terkecil dalam tubuhnya. Marcelo Aguero, kau bajingan sialan.